Baik, ketemu lagi, berjumpa lagi dengan saya Hasrul Mahmudi. Saya mau presentasi membahas tentang kunci penting dalam hidup manusia, yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Saya yakin semua orang ingin sehat dan sejahtera. Seandainya ditanya, pilih mana sehat atau kaya? Tentu saja manusia pilih dua-duanya, ya sehat ya sejahtera. Karena itu dua kalimat dari 5 aspek kehidupan. Jadi di sini saya akan presentasi, akan berbagi, sharing kepada jenengan semua. Saya yakin ini nanti bermanfaat. Nah, saya akan membahas tentang kunci penting dalam hidup manusia, yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Saya akan membahas yang pertama, kunci kesehatan. Sebelum ke sana, semua orang punya impian untuk sehat. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana orang itu hidup sehat. Ternyata kita harus sadarkah Anda? Karena ada lebih dari 1000 macam toksin yang masuk tubuh setiap hari, dari eksternal maupun dari internal, dari dalam tubuh atau dari luar tubuh. Melalui apa kok 1000 macam toksin yang masuk tubuh setiap hari? Iya, lewat terutama dari pola pikir, stres, dari perokok, dari makanan apa yang tidak ada mengandung racunnya atau toksin. Mulai penanaman, mengolah tanah, semua selalu diracuni. Makanya kita hidup di dunia mau nggak mau makan racun. Makanya nanti ada solusinya. Dari apa lagi? Dari HP, radiasi. Sekarang sudah dunia radiasi, radikal bebas. Makanya sekarang pemerintah menganjurkan, ayo pakai masker, sering cuci ya, jaga kebersihan. Juga itu dari HP. Dari apa lagi? Dari CO2, asap luar biasa. Itulah racun atau toksin masuk dalam tubuh manusia melalui luar dalam. Ada 1000 macam yang masuk ke dalam tubuh setiap hari. Nah, hasil survei WHO, Badan Kesehatan Dunia, bahwa World Health Organization, manusia sedunia digolongkan menjadi 3 golongan. Yang betul-betul sehat 5%. Itu orang-orang yang betul-betul sehat, menguri-nguri badan tubuhnya. Yang 20% orang sakit, yang punya uang ya di rumah sakit. Kalau yang nggak punya uang ya usaha ya, golek cara alternatif, serba membingungkan. Sisanya 75% itu sehat bermasalah. Nah, di sini saya akan membahas tentang yang 75% sehat bermasalah. 75% sehat bermasalah. Gejala pada sehat bermasalah itu sebetulnya orang mau sakit itu sebetulnya sudah ada tanda-tanda, petunjuk atau sinyal ya tubuh kita. Melalui apa? Mudah lelah. Itu juga tanda-tanda memberi ingatan kepada diri kita. Obesitas, penurunan fungsi semangat menurun, perut buncit, penurunan fungsi gairah seks menurun, perut buncit, rambut rontok, sering kencing, sering gugup, sering lupa, stres, sulit konsentrasi, susah tidur. Itulah tanda-tanda dan lain-lain banyak. Itu sebetulnya sinyal badan tubuh kita kalau mau sakit itu sebetulnya ada tanda-tanda. Bukan ujuk-ujuk mak bertunjuk wah sakit, stroke ya, diabetes dan lain sebagainya. Tidak, sebetulnya ya mulai awal sudah diberi petunjuk. Orang mau sehat juga diberi petunjuk. Makanya orang-orang bijak sering mengatakan bagaimana solusinya kalau setiap hari ribuan racun atau toksin masuk badan tubuh kita, semua sudah diracuni. Ya, solusinya ya cegah sebelum terjadi sakit.
Nah, ini ada Kompas mengatakan, Kompas Koran tahun 2011, 85% itu pasien kanker dan keluarganya bangkrut. Makanya sangat luar biasa di zaman sekarang. Heboh, apalagi sekarang musim wabah, apalagi corona. Makanya ayo kita selalu semangat, selalu mencegah sebelum terjadi sakit. Nanti caranya ada solusinya untuk mencegah, ya, di situ. Nah, jadi kita hidup itu dikejar-kejar lewat luar dalam racun atau toksin. Solusinya apa? Ya ayo kita nguri-nguri tradisi apa? Makanan kesehatan. Karena mencegah itu lebih baik. Karena yang namanya kesehatan itu adalah yang makanan kesehatan. Makanan kesehatan. Nah, itu makanan kesehatan. Sebenarnya sehat itu apa? 4 sehat 5 sempurna. Kalau kita makan 4 sehat 5 sempurna, wah. Makanya ayo kita itu sekarang ya musimnya wabah sepertinya ya kita sering olahraga di rumah, baca buku ya, yoga, olahraga di rumah itu juga salah satu untuk solusi kesehatan. Nah, di sini ada makanan kesehatan. Nah, kabar bagusnya di sini makanan kesehatan yang akan saya informasikan, kita sharingkan, makanan kesehatan TNC atau TNC. Nah, kabar bagusnya sudah dikombinasi 5.000 tahun 5.000 tahun rahasia kesehatan kerajaan Tiongkok kuno dengan pengolahan teknologi modern bahannya alami konsep kesehatan Tian itu pencegahan. Makanya kita sering ngomong mencegah itu lebih baik. Sehat itu mahal, iya, sehat itu mahal, tapi lebih mahal kalau kita kena sakit. Seperti itu. Sehat itu mahal, setuju, lebih setuju. Kalau kita kena sakit itu lebih mahal. Apapun dijual, kadang-kadang sampai utang. Makanya hati-hati rawan ya. Makanya hidup dan mati itu tugas Tuhan. Hidup dan mati itu pemberian dari Tuhan. Sehat, sakit itu pemberian dari Tuhan. Tapi kewajiban manusia, hak kita ayo menjaga, mengurus badan tubuh kita. Badan tubuh kita itu ciptaan Tuhan. Kalau kita mencintai tubuh kita, menyehatkan tubuh kita, insya Allah Tuhan memberi kado yang namanya kesehatan. Artinya apa? Kesehatan kunci yang paling utama hidup manusia. Seperti itu. Nah, konsep kesehatan itu pencegahan, sertifikasi dan penghargaan sudah internasional, sudah masuk di APRI, sudah masuk di syariah. Sekarang sudah ada websitenya, tinggal pencet, cari di Facebook. Sekarang sudah dunia online karena sekarang itu sudah online. Sistem sudah berubah, bukan seperti waktu kecil saya. Nah, sekarang kita tinggal mencari TNC itu seperti apa. Ya, ternyata TNC itu mengajak menjaga kesehatan dan kesejahteraan. Nah, pemirsa, dengan bangga TNC sudah meliputi internasional, sudah skala internasional, sudah menyebar internasional. Dan kabar bagusnya TNC itu kantornya di Walking Development Area Tianjin, China. Ingat, China. Kalau masalah ilmu kesehatan, ilmu ramuan, makanan kesehatan itu China nomor 1. Saya tidak mendewakan China, tidak. Tapi China masalah ilmu kesehatan itu luar biasa. Ya, seperti itu. Dan berdiri tahun 1995, masuk di Indonesia tahun 2000. Dan sekarang ya kantornya sudah bercabang di 110 negara. Besar sekali. Bayangkan cabang kantornya di 110 negara. Dan cakupan bisnisnya sudah menjangkau dari 190 negara. Tinggal enak sekarang mencari TNC, tutul di YouTube, di dunia online sudah ada. Itu sudah lengkap. Nah, TNC berdiri ya. Pendiri TNC itu Bapak Mr. Jinjian. Bapak Mr. Jinjian salah satu orang terkaya di China. Dan
setiap masuk di negara disambut oleh petinggi negara seperti presiden yang waktu masuk di Indonesia tahun 2000 disambut ditandatangani oleh Ibu Megawati dan dibacakan oleh Bapak Amsahas dan diresmikan diberi sertifikat syariah sama beliau yang sekarang jadi wakil presiden kita ya Bapak Ma'ruf Amin, diberi sertifikat syariah. Nah, Tias itu menawarkan mempunyai produk kesehatan pencegahan yang unggulan. Nanti di belakang saya jelaskan. Suplemen kalsium mengapa penting ya? Sekarang kita sering mendengarkan di mana-mana diiklankan kalsium untuk tulang dan gigi. Ternyata seluruh tubuh manusia itu perlu asupan kalsium setiap hari. Manusia perlu 1000 mg asupan kalsium setiap hari. Nah, ternyata kalau untuk apa kalsium itu? Ternyata fungsinya untuk jantung, otak, ya, pencernaan, bibit manusia itu semua butuh kalsium. Nah, kalau makanan kita 4 sehat 5 sempurna, olahraga cukup, ya, terapi cukup, rekreasi cukup, yang masuk di zaman sekarang karena saya tadi menjelaskan luar biasanya masuk racun lewat luar dalam dari internal eksternal masuk ke dalam tubuh kita. Kalau makanan kita 4 sehat 5 sempurna, olahraga cukup, yang masuk hanya kurang lebih 350 mg. Padahal yang dibutuhkan 1000 mg per hari. Artinya apa? Kekurangannya ya 650 mg per hari. Kekurangan kalsium menyebabkan osteoporosis dan 100 macam penyakit mudah mengikuti kalau kekurangan kalsium. Nah, kelebihan kalsium Tiens itu alami organik. 90% itu meresap dalam tubuh ya. Kandungan kalsium sangat tinggi, kaya vitamin lengkap. Kalau minum kalsium Tiens minum terus olahraga bagus, minum terus tidur bagus. Kalau minum kalsium di luaran hati-hati. Artinya apa? Kalau kalsium Tiens itu murni dari makhluk hidup, dari sapi Mongolia yang dikelola dengan Tiongkok China. Produk-produk kalsium ya nanti Anda itu melihat di YouTube di Facebook banyak. Cari kalsium terbaik dunia, insya Allah muncul yang namanya kalsium Tiens. Mudah manfaatnya, fungsinya di situ juga ada. Juga kalsium ada yang namanya Renovus Spirulina. Kalau Anda tahu masker-masker yang terkenal hebat itu sebenarnya buat masker. Kalau yang bagus itu masker luar dalam juga diminum, juga luarnya di masker untuk menjaga. Karena tugas kita menjaga. Juga zinc, ungkot itu salah satu produk ya yang mempunyai manfaat yang sangat luar biasa. Ungkot atau cordyceps bisa menjaga organ tubuh yang sangat luar biasa seperti menjaga jantung, paru-paru, hati, limpa dan ginjal. Itu suatu badan tubuh, jantung, paru-paru, hati dan limpa itu suatu organ yang sangat luar biasa dan mungkot itu salah satu bisa menjaga. Bayangkan dijaga seperti itu. Jaga. Saya sering mengatakan manusia itu walaupun enggak dijaga ya kalau sama Tuhan diberi hidup ya hidup, kalau dijaga ya sama Tuhan juga diberi hidup, tapi beda dijaga sama enggak ya. Saya sering menggambarkan mengilustrasi seperti sepeda motor beli dari dealer, kita pakai juga enggak, kita rawat juga rusak, dirawat juga rusak, sama-sama rusak ya yuk kita rawat. Seperti badan tubuh kita, seperti Citosan, Siang City itu suatu detox ya, pembersih darah, ya pembersih darah, pembersih lemak-lemak itu membersihkan. Karena kita makan setiap makanan yang bervitamin, yang lezat itu banyak mengandung bahan-bahan kimia. Juga Grapees terapi double cellulose itu pembersih. Kalau ingin bersih, ingin racun-racun terbuang. Juga alat-alat kesehatan ya, matras banyak ya. Juga pupuk pertanian yang sangat pupuk hayati nanti ya bisa. Kalau ingin produk-produk Tiens pencegahan Tuhan bisa hubungi saya atau dicari di YouTube itu bisa.
Sekarang sudah dunia online luar biasa. Itu tadi mengenai tentang kunci yang pertama, kesehatan. Saya hanya berbagi. Nah, sekarang saya akan bahas kunci yang kedua tentang kesejahteraan. Nah, pemirsa, sebelum saya membahas tentang kesejahteraan, karena kesehatan dan kesejahteraan itu sangat imbang. Artinya apa? Kita sehat, enggak sejahtera. Artinya apa? Ya kita bingung. Kita sehat, enggak punya uang, juga bingung. Uangnya banyak, enggak punya kesehatan, ya percuma. Seperti angka 1 miliar. Kalau uangnya banyak, enggak sehat, enggak berfungsi uang. Artinya apa? Enggak bisa menikmati. Makanya sehat dan sejahtera itu kunci penting dalam hidup manusia. Nah, saya akan membahas tentang kunci yang kedua, yaitu kesejahteraan. Sebelum bahas ke sana, saya yakin semua orang hidup yang sehat mempunyai impian. Apa impian Anda? Nah, ayo meletakkan ego, kita belajar, kita berbagi. Karena sekarang sudah dunia online ya, sudah dunia online seperti ini, mau nggak mau, ayo kita kerja di rumah, ya, ibadah di rumah. Ini saya meluangkan waktu untuk membahas mensharingkan, berbagi tentang dua kunci penting dalam hidup manusia. Nah, setiap manusia punya impian. Kalau sudah sehat, ingin sejahtera. Apa impian Anda? Mungkin ada 10 kalimat yang tertulis itu para orang-orang yang pola berpikirnya positif. Mungkin impian manusia ingin memiliki usaha sendiri, biar nggak ditunjuk-tunjuk orang ya, mempunyai usaha sendiri. Mungkin ingin penghasilan yang lebih besar, yang jadi pegawai mempunyai tambahan, yang jadi karyawan juga ada tambahan mungkin, atau ingin membahagiakan orang tua, atau ingin memiliki rumah yang belum punya rumah atau mobil, ingin jalan-jalan ke luar negeri, atau ingin menjalani masa pensiun dengan tenang, atau ingin bebas uang, bebas waktu, ingin pendidikan anak, ingin menyekolahkan anak, karena ilmu itu penting, ya, pendidikan penting, ingin pengembangan diri, makanya hati-hati, ilmu itu penting, pengembangan diri. Karena saya berani YouTuber, saya berani viral ini karena saya belajar dan belajar, karena saya dulu gak sekolah, makanya saya sekarang sudah dunia online seperti ini, saya belajar. Ini saya ya belajar, ya kerja, berbagi, ya. Atau ingin membantu orang lain atau sedekah. Karena orang kalau mau sedekah akan melimpah. Kebanyakan orang disuruh sedekah, wah saya nggak punya uang. Makanya kalau nggak punya uang, justru nggak punya uang, ayo sedekah. Gitu. Makanya sedekah itu bakal kita akan melimpah. Itu kuncinya orang sehat dan sejahtera. Jadi hilangkan kata-kata nggarai, tapi, coro, aku, ya. Hilangkan, ganti dengan justru. Ayo kita merubah yang tadinya baik, ayo kita hidup yang lebih baik. Yang kita jadi karyawan, ayo kita membangun usahanya sendiri. Di samping jadi karyawan, ayo buka usaha sendiri. Ada kemauan pasti ada jalan. Karena ada kalimat yang tidak bisa dipisah. Kalau kita berusaha, apa jawabannya? Ya berhasil. Kalau berusaha kita berhasil. Makanya ada paradigma 2. Ada karyawan, ada bos. Makanya ayo kita jadi bos, bangun usahanya sendiri. Saya kan nggak bisa belajar, makanya di sini saya akan membahas itu. Makanya sejahtera, mungkin saya yakin manusia ingin punya impian. Dan kalimat tersebut mungkin ingin membahagiakan orang tua, buka usaha sendiri. Saya jadi kuli, jadi karyawan, jadi saya waduh, pokoknya saya merasakan puluhan tahun, 20 tahun saya jadi seorang kuli bangunan, itu luar biasa stres. Makanya saya sekarang bangga, saya sekarang jadi seorang pengusaha. Makanya saya yakin semua orang punya impian. Karena siapapun manusia itu bisa, nggak ada orang yang nggak bisa. Yang ada adalah orang yang tidak mau belajar. Nah, di sini saya akan membahas tentang paradigma. Kalau ini sejahtera, karena pola pikir manusia ya
itu ada yang namanya paradigma. Untuk meraih impian, meraih tujuan masa depan itu ada dua cara. Yang pertama namanya paradigma umum. Cara untuk meraih impian yang disebut paradigma umum itu bekerja, mencari penghasilan demi impian, bekerja, membanterkan waktu, kepintaran, tenaga untuk penghasilan. Kerja dapat penghasilan, dapat seperti saya dulu, mulai bangunan, pagi berangkat, sore pulang, kerja dapat penghasilan. Kalau nggak kerja, nggak bisa, karena manusia itu sifatnya apes. Kadang-kadang nggak kerja, sakit, bagaimana masa depan, bagaimana impian, nggak bisa. Itu apakah salah Pak Mutu? Tidak. Itu yang disebut paradigma umum. Kerja mencari uang, kerja mencari uang, kalau nggak kerja nggak dapat uang. Betul, masuk akal. Itu yang namanya paradigma umum. Kenapa ada paradigma yang sejahtera atau paradigma sukses? Ternyata paradigma sukses itu juga kerja. Tapi paradigma sukses kerja yang membangun aset. Apalagi sekarang sudah dunia online, mudah sekali membangun aset. Nah, bagaimana? Ya cari orang yang bangun aset. Ini saya sedang lagi membangun aset untuk masa depan, untuk anak cucu saya. Seperti itu. Karena di dunia ini nggak ada yang dibangun ujuk cuma begitu, wah kaya sukses, tidak. Harus ada proses. Harus ada proses. Paradigma sukses kerja dan membangun aset untuk mencari uang, kerja membangun aset untuk penghasilan. Nah, paradigma sukses juga punya kelemahan, punya apes. Kalau sakit karena sudah membangun aset, aset sudah jadi, penghasilan pasif. Makanya paradigma umum itu penghasilan aktif. Kalau paradigma sukses itu cari penghasilan yang pasif. Kerja dapat uang, kalau nggak kerja ya dapat uang. Itu namanya paradigma sukses, bangun aset. Nah, yang jadi pertanyaan, aset itu apa? Ya, aset itu yang jadi pertanyaan, aset itu di dunia ada 3 cara. Ada yang namanya konglomerasi atau konvensional, yang nomor 2 itu personal franchise, yang nomor 3 itu business owner atau bisnis waralaba pribadi. Besok saya akan jelaskan. Kalau Anda kurang jelas, bisa hubungi saya untuk penjelasan. Yang jelas saya besok akan membahas tentang business owner, ya, dari pengusaha. Jadi pengusaha itu mudah, tinggal cari kaca yang besar menghadap saya harus jadi pengusaha. Seperti itu. Karena seorang pengusaha itu pakai impian, pakai teori. Rahasianya sebetulnya mudah. Jangan bilang-bilang saya kasih rahasianya orang sukses. Orang sukses itu rahasianya ya belajar dengan orang sukses. Hanya itu. Mau belajar. Nah, di sini saya akan membahas tentang aset yang saya tawarkan, saya berbagikan kepada jenengan. Di sini saya membangun aset melalui TNC. Nah, TNC dimulai, pengusaha itu dimulai dari diri kita, ya, sama tim, ya, sama yang memberi informasi. Anda diperkenalkan dengan 2 buah perusahaan TN dan perusahaan pendukung atau sistem. Anda diperkenalkan dengan perusahaan yang namanya TN sama organisasi pendukung. Caranya gimana? Caranya ada sistem membership, pendaftaran. Pendaftarannya berapa? 99.000. Itu untuk mencari lisensi bisnisnya, untuk membeli untuk kerjasama seperti itu. Nah, kalau sudah punya member, tujuannya apa? Kalau beli bisa murah, biar mudah, seperti itu. Jadi kita nanti akan jadi distributornya, pembeli langsung, pemilik perusahaannya. Karena kita sudah join kerjasama investasi dengan 99.000. Nah, bisa diwariskan juga. Nah, caranya ya, membangun aset di BNI itu penghasilannya ada 7 penghasilan. Di situ ada paket-paket pembelanjaan, ya. Pendaftaran 99.000, nanti ada paket-paket belanja, itu belanja produk-produk yang saya sebut, karena pengusaha apapun itu pasti ada kekuatan di produk. Nah, di TNC itu kekuatannya produk kesehatan. Siapa orang yang tidak cari kesehatan? Makanya di TNC itu ayo kita cegah sebelum terjadi sakit. Kita sehat, kita dapat uang. Nah, caranya ada macam-macam, ada 4 cara. Kalau sudah punya member, ada yang namanya bronze, ya, silver, gold, platinum. Artinya apa?
paket bros itu senilai belanja akumulasi 1.500 kurang lebih 1.500.000. Kalau silver kurang lebih 3 juta, kalau gold itu 6 juta, kalau platinum itu 12 juta. Dan kabar bagusnya itu cara bangun aset pakai paket. Buka 2 cabang, nanti kerjanya seperti apa? Ya hanya seperti itu, beli paket. Dan kabar bagusnya bisa diakumulasi. Setiap pembelanjaan itu diakumulasi. Berbeda dengan kita belanja tanpa ada member, tanpa kita jadi pengusahanya, belanja di manapun ya orang lain yang mulai hasilnya. Tapi kalau di sini kita ngambil paket, kita belanja ya kita yang mulai hasil, dapat kesehatan, dapat penghasilan seperti itu. Makanya dia di situ gampang, nanti kalau kurang jelas bisa konsultasi dengan saya. Nah, karena teman-teman saya banyak yang tanya berasa Pak Mudi. Pak Mudi itu kerjanya apa? Saya kerjanya sebagai pengusaha, bangun perusahaan yang sangat luar biasa. Saya membangun bisnis owner, bangun bisnis saya sendiri. Saya ingin membantu orang lain, membantu diri sendiri di situ. Nah, salah satu jalan TNC adalah bisa membantu orang banyak. Makanya kalau ingin membantu orang banyak, kita harus tahu membantu diri kita dulu. Seperti itu. Nah, di situ nanti ada membangun aset. Nah, misalnya di situ ada tahap-tahapan akumulasi. Kalau belanja kita itu diakumulasi kurang lebih 2.600.000-an ya, kurang lebih atau 3 jutaan itu disebut bintang 5. Ada peringkat-peringkat. Itu untuk mempengaruhi penghasilan, mempengaruhi bonus. Karena penghasilan di TNC itu banyak. Terus akumulasinya pembelanjaan diakumulasi mulai awal join diakumulasi sampai kurang lebih 75 juta itu peringkat bintang 6. Kalau diakumulasi sampai 375 juta itu dari diri kita, dari pembelanjaan tim ya, tim kita atau pembelanjaan dari member kita sampai 375 juta itu peringkat bintang 7. Kalau sampai kurang lebih 1,5 M bintang 8. Karena akumulasi tanpa batas waktu ya. Akumulasi tanpa omset, tanpa batas waktu. Siapapun bisa. Karena akumulasi. Nah, pemirsa di situ ada peringkat-peringkat tahap kehormatan, ya bronze lion, silver lion, ya gold lion, itu tahap kehormatan. Sudah kita dapat aset, sudah jadi ya. Kita tinggal membantu orang lain, semakin jalan-jalan kita dapat uang, kita kerja dapat uang, kesehatan selalu kita itu dijaga. Makanya kalau di sini ini adalah peluang. Juga ada sampai tingkat diamond director ya. Kalau ingin lebih lengkap kunjungi di website TNC itu bisa. Nah, pemirsa di TNC yang sukses apa sudah ada banyak yang sudah berhasil. Banyak sekali yang dulu dari latar belakang seorang kuli batu. Makanya di TNC itu pengusaha itu modalnya justru itu modalnya. Justru saya kan nggak bisa ayo belajar. Saya kan nggak punya modal, ayo justru nggak punya modal, ayo cari modal. Makanya jangan batasi diri sendiri, gantungkan cita-citamu setinggi langit, karena Tuhan bersama kita. Nah, pemirsa itu tadi mengenai tentang kesejahteraan. Nah, caranya di TNC itu ada 7 langkah organisasi pendukung. Kita nanti akan diajari ya di online ya. Ada webinar di online itu kita tinggal buka seperti itu. Ada 7 langkah. Yang pertama itu yang 7 langkah itu yang kita jalani ya. Yang pertama impian dan sikap, yang nomor 2 itu pakai produk, nomor 3 buat daftar nama, buat janji temu, nomor 6 presentasi ya lewat online, lewat offline juga bisa. Itu woro-woro ya atau presentasi. Nomor 6 tindak lanjut, terus jangan waleh-waleh. Karena orang yang sukses ciri-cirinya ulet, tekun, telaten seperti itu. Makanya tekun, ulet, teliti, ayo semangat, ayo selalu positif. Nah, nomor 7 alat bantu, ayo belajar baca-baca buku. Sekarang mudah, sudah ada Android ya, kita tinggal nutul leader-leader orang-orang yang sukses sudah ada. Nah itu pemirsa yang hanya kita bagikan, cukup di TNC itu buka 2 cabang, cari 2 orang saja. Artinya apa? Ada ilmu yang namanya multiple. Kalau kita cari 2 orang
kita duplikasikan yang sama, 2 menjadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi 16, jadi banyak. Itu namanya multiply. Makanya sekarang pengusaha sudah sistem jaringan, buka jaringan ya. Di mana-mana sudah sistem jaringan, itu namanya membangun aset. Makanya bagi Anda yang petani, jadi karyawan, pegawai, ayo kita pakai 2 kaki, kaki kiri, kaki kanan. Kita bangun usaha juga kerja. Seperti itu. Makanya ada pepatah, kalau kita pengen berhasil harus usaha. Nah itu tadi pemirsa ya, masalah BNC ya. Kalau kurang paham tinggal ngetik ya di websitenya. Tidak ada orang yang gagal, yang ada adalah orang yang berhenti. Kalau kita positif, masa depan positif. Ayo kita belajar terus, jangan menyerah. Kalau kita gigih, maka nasiblah yang akan menyerah kepada kita. Selamat berjuang, selamat sejahtera.